Oke ya. Kita mulai dari contoh soal yang pertama, dari yang agak-agak ringan, ya, sampai nanti ke yang ringan juga, ya. Oke, Bismillah ya. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Nah ini enggak ada tulis nomornya, pokoknya urutannya yang ini dulu. Perhatikan gambar di samping. Gambarnya itu yang Mana sebelah kanan. Kelihatan nggak? Ada. Ada kan? Nah, oke, ada gambarnya. Sudut DAB. Sudut DAB itu yang ini. Nah, DAB ya. Yang ini 75 derajat. Pertanyaannya yang A. Sudut CBE yang ini. Oke. Nah, sekarang sudut DAB ya. Ini dan ini hubungannya apa dulu? Oke. Hubungannya apa dulu? Sudut apa? Sama Ustaz. Pihak. Sepihak? Masih keliru? Sejajar. Bukan, sudutnya. Sudutnya nggak ada sudut sejajar. Sudut Sudut lancip. Bukan. Hubungan sudutnya. Hubungan. Lancip. Pelurus. Hah? Pelurus. Bukan. Yang mananya, Sat? Itu sudut yang 75 sama yang ini, yang B. Sudut DAB sama sudut Lancip. Besarnya sama. Lancip. Belak belakang. Sama kaki. Sama kaki hubungan. Bukan. Sama Ustaz. Hubungannya Apa? sudutnya. Sahadap. Iya, oh, betul. Ya. Sadar. Sehadap. Sadar. Kok udah ada yang jawab, masih jawab sejajar. Iya. Oke ya. Nah, kalau kira-kira antum agak lupa, itu bisa dibuat garis bantu dulu seperti ini. Ya. Jadi sudut yang itu namanya sehadap. Oke. Konsekuensi dari sudut sehadap itu bagaimana? Sama. Besar. Iya, besar sudutnya bagaimana? Sama. Sudutnya sama. Oke, besar sudutnya sama. Maka sudut CBE itu sama dengan sudut DAB. Berapa berarti? 75 derajat. 75 derajat. Oke ya, jadi ketika kita menentukan sudut ini sehadap atau bertolak belakang atau yang lain, maka ada konsekuensi tentang sudutnya itu ya. Tentang besar sudutnya, apakah sama atau harus sekian derajat gitu kan. Nah, sekarang yang ini yang A ya. Sekarang yang B. Yang B antum lihat lagi sudut FDC. FDC itu yang ini nak. Nah, ini sudut FDC dengan sudut ini hubungannya apa? Sudut FDC dan sudut yang diketahui DAB. Hubungannya apa? FBC itu sepihak. FDC yang ini Sama. sama apanya? Sama apa? Pihak sepihak. Bukan. Hubungannya apa nih? Hubungan Hadap sudutnya? Hadap juga. Iya, Oh, berarti sama juga dong. sehadap. Berarti betul ya. Sama juga. Maka ya, sudut FDC itu besarnya sama dengan sudut DA. Sama besar. Nah, B 75 Lanjut. derajat. Oke. Yang bagian pertama ini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada Ustaz. Nanti ya. Nah, jadi kita akan memanfaatkan semua hubungan yang ada dari mulai berpelurus, berpenyiku ya, sesuai dengan soal yang muncul. Jangan lama-lama Alvar ya. Terus yang bawah nih. Yang bawah pertanyaannya adalah warnanya diganti dulu, biru lagi ya. Nilai X. Oke, nilai X dulu. Oke. Untuk nilai X. Nah, antum melihat hubungan antara ini dengan ini, itu hubungannya apa?
Bertolak belakang, bertolak belakang. Iya. Bertolak belakang. Bertolak belakang. Oke. Konsekuensi tentang bersesudutnya bagaimana? Kalau bertolak belakang? Ditambah 80. Bukan. Coba lihat lagi yang kemarin. Bertolak belakang. Sama. Besar sudutnya? Sama. Sama, ya. Oke. Sama ya. Jadi sudutnya itu sama. Konsekuensi dari bertolak belakang adalah sudut yang 21, X-nya 21. ini itu sama dengan 42 derajat. Sama ya, ini efeknya itu. Maka mencari X adalah Boleh pakai 42 pakai dari rumus PLS. 22. Jadi X-nya berapa? 21. Ya. Kali 2. 21. Nah, sekarang nilai Y-nya. Nah, kalau Y itu ya sehadap dengan 2X itu, Ustaz. Sehadap dengan 2X. Oke, boleh ya. Sehadap dengan 2X. Ini sehadap. Konsekuensinya ya, karena sehadap maka Sama besar. itu sama dengan. Wah. Nah, tapi salah satunya kita udah tahu bahwa salah satunya ini 42. Iya. 2x-nya itu 42. Berarti di sini 42. Oke. Berarti mencari Y ya 42 dibagi 3. Berapa derajat? 14 ya. Oke ya. Ketemu apa namanya? Y-nya ya 14 derajat. Oke. Ada alternatif lain ya, tapi coba antum bisa ini sendiri ya. Gini, alternatif lainnya adalah antum perhatikan nih. 3Y selain dengan sahadap tadi ya. 3Y ini bisa nggak kalau aneh taruh di sini? Salah. Nggak bisa. Mana di sini? Nah, ini. Aneh langsung hubungkan dengan 42, ingat. Ini hubungannya apa dengan yang 42 derajat? Lambar. Luar sepihak ya? Luar sepihak. Bukan. Seberangan. Luar Berseberangan. Luar berseberangan. Luar berseberangan besar sudutnya bagaimana? 180. 80. Baca lagi. Baca lagi. Sama ya? Sama besar. Nah, berarti kalau sama berarti 3Y sama dengan 42 derajat. Langsung jadi seperti ini. Iya enggak? Ya. Nanti ujungnya ketemunya sama juga. Oke, jadi insya Allah banyak cara ya untuk menuju ke yang ditanyakan. Ya, ini hanya salah satunya aja yang kita tuliskan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Ustaz. Oke, kita lanjut. Ah, mic burik. Tadi punya siapa itu? Ini punya saya, Ustaz, tiba-tiba ngeng sendiri. Ini sinyal apa? Mic-nya. Mic-nya kebanyakan ini kayaknya sarang semut. Enggak. Kebanyakan Kayaknya air liur. Semut gak muat. Yang muat kutu. Kayaknya air liur. kebanyakan air liur jorok. Air liur iceng nih jorok. Itu lebih cocok kayaknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, antum membuka aib antum sendiri ya. Tahu main coba. Oke, nomor 1. Nah, itu kan emang mic. Oke, anggap aja nih nggak usah ada nomornya. Yang atas coba. Perhatikan gambar di samping ya. Nah, udah ada gambarnya. Garis AC memotong A sama B ya. Oke, di titik A dan B. Besar sudut A1. A1-nya ini 110. Nah, pertanyaannya tentukan besar sudut B4 di sini. Oke, kita coba hubungkan dulu. Ada hubungan langsungnya nggak antara A1 dengan B4? Yang langsung ada nggak? Benar.
Dari Tak cek dulu. Enggak. Tak cek dulu. ada nggak? Dari mungkin yang berpeluru sampai yang luar sepihak, ada nggak ini? Di antara 9 macam, 8 macam itu. Ada nggak? Ada hubungan langsungnya nggak? Hubungan langsungnya? Bertolak belakang. Enggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Kalau antum cek nggak ada. Nemu nggak emang kan? nggak ada. Nggak ada kan? Ya. Nggak ada. Kan di sini nggak punya hubungan langsungnya. Nah, terus bagaimana? Nah, Hubungan lain yang sama kali ya? A1 sama B1. iya, kita bisa mencari hubungan yang sudah ada. Nah, dengan memanfaatkan 110-nya ini. Ya. Oke. Jadi kita boleh terserah pakai yang mana. Ya. Terserah mau pakai yang mana. Kayak sekarang. Aneh mau pakai yang ini. A1 itu sehadap dengan B1. B1. Sudut sehadap itu besar sudutnya Sama. Sama besar. sama. Berarti 110. Loh, kalau ditanya alasannya apa? Ini karena sehadap. Oke, sekarang hubungan antara sudut B4 dan sudut B1 itu apa? Itu dalam sepihak kali ya? Pihak Ustaz, dua-duanya dijumlahin aja 180. Itu B4. B1 sama B4. Bukan. Sudut apa ya? Biar tahu namanya dulu, ya, walaupun cara mencarinya. B4. Hah? Terhadap Itu Bukan dalam sehadap. berseberangan bukan juga. Bukan. teman. Luar satu- sepihak. satu- Bukan. Satu garis. Bukan. Satu garis. Iya, namanya apa itu? Kalau satu garis namanya apa? Apa ya? Sepihak, satu pihak. Bukan. Bukan. Nggak lurus. Hah? Nggak lurus. Bukan tegak lurus. Hampir nyampe. Garis lurus. Berpelurus. Iya. Lurus. Bukan satu garis benar. Iya, Berpelurus. berpelurus. Efek dari berpelurus itu bagaimana? Dua-dua. Besar sudutnya 180. 180. kalau dijumlahkan itu jadi 180. Berarti ya 180. 180 dikurangin 110 dong. iya. 70. Berarti sudut Berarti B4 70. Wah, 10 kurangi sudut 110. B1. Ya, ini Anda tuliskan secara lengkap ya. Oke, kurangi B1-nya udah ketemu tadi kan 110 derajat. 70 derajat. Itu tadi 180-nya dapat dari mana? Ini efek dari berpelurus. Garis lurus. Nah, jadi kalau ada dua buah sudut yang dia berpelurus ya, mudahnya gini, nak. Mana sih? Nih, mudahnya gini. Ini kan membentuk garis lurus ya. Nah, itu totalnya adalah 180. Nah, ini cara pertama. Cara yang lainnya ada ya. Banyak. Ya, antum mau pakai yang mana? Contoh, kalau kita Satu sama B3 bisa. misalkan gini. Nah, kalau pakai ini kan udah jelas bertolak Tolak belakang. belakang ya 100. Ini sama ini hubungannya apa? Dalam sepihak. Dalam sepihak. Dalam sepihak itu kalau dijumlah 180, berarti bisa mencari yang B4-nya. Itu bisa. Atau antum mau pakai ini. Nah, A1 dengan B2. B2 itu Luar sepihak. Luar sepihak. Nah, itu efeknya apa? Intinya di sini nanti 180 kurangi 10, 70. Nah, hubungan yang 2 dengan yang 4 bertolak belakang sama. 70 bisa. Ya. Jadi tergantung antum maunya pakai yang mana, ya. Mau pakai yang ini bisa. Pakai yang ini gimana? Luar berseberangan, besar sudutnya sama. Mencari yang ini kan pelurusnya kayak tadi, sama. Cara lainnya bisa. Antum mau pakai ini juga bisa semua. Kalau pakai ini sehadapnya. Kalau pakai ini dalam berseberangannya. Itu. Ya. Ya. Cuma yang Anda tulisin satu aja ya. Yang lainnya ya antum mau tulis cara yang lain boleh. Sekarang yang bawahnya. Sudut D1-nya yang ini D1-nya 112 derajat. Oke, D1-nya 112 derajat.
Sekarang Tentukan tentukan sudut A2. Nah, A2 mana A2? A2 sini. Nah, iya berarti itu dalam sepihak. Dalam sepihak Ada itu hubungannya langsung berarti dalam. dalam sepihak. sepihak Dalam sepihak itu total 180. 180. Oke. Hmm. Sepihak. Oke, berarti karena dalam sepihak berarti Totalnya sudut 180. A2 ditambah Ditambah sudut D1 D1 sama dengan 180 derajat. derajat. Berarti menjadi sudut A2 itulah 180 derajat kurangi sudut D1. D1 sama 180 derajat Nah, tapi kalau dikurangin antum pas ngerjain itu di 112. ini cepat nggak masalah ya. Duh. 112. Berapa Langsung nih? skip aja itu pengurangan Mas. Langsung skip Nah, aja. boleh. Ini kan Ya bang, nanti- ampun bang. Ya bang, ampun bang. ya, Ya ampun bang, ampun bang. 58 ya. santai-santai. Jadi kalau antum ngitung sendiri boleh di skip-skip. Tapi kalau ini aneh tulis biar untuk belajar ya. Berapa ini? Belajar, biar tahu. 7? 68. Oke. Cara lainnya ya ada, cuma yang paling dekat itu aja. Biar meningkat waktu. Terus yang B4. Nah, untuk yang B. Yang B4 mana B4 sini ya? Nah, ini jauh banget nih, jauh banget. Oke. Caranya lah ini bisa berbagai posisi. Jadi Nah, Iya kan itu bisa ke D1 ke A1 dulu. iya. Oke. Habis itu apa? Itu. itu apa? Nggak jelas. Itu. Antum nggak jelas ngomongnya gimana. Oke. Gini nak, Iya, sabar. banyak langkah antum milih terserah mau pakai yang mana. Nah, gini. Salah satu yang aneh lihat adalah lihat ini dengan ini yang B4 dengan D4 posisi sudutnya sama nggak? Sama. Ini dia sama. Nah, sekarang yang D4 kita anggap itu sudah jadi B4. Sekarang yang D4 ini dengan D1 itu hubungannya apa? Lurus. Oke, berarti misalkan ini adalah sudut D4, maka sudut D4 itu ternyata kalau dan D1 itu pelurus ya. Iya. Nah, efeknya sudut D4 ditambah sudut D1 itu 180 derajat. Berarti kalau mencari sudut D4 itu adalah 180 kurangi D1-nya berapa? 112. Iya. 180 kurangi 102 12. Sama hasilnya. berapa hasilnya? Ya, sama 68. 68 derajat. Nah, ini kan D4. Nah, sedangkan Baru D4. ini sama aja kan? Oke. Nah, cara lainnya adalah ada yang lebih dekat tanpa ngitung, ada. Yang mana coba? Nah. Itu A2 B4. Bukan. A2 A2 B4. B4. Iya, bisa itu, tapi apa namanya? A2 dengan B4 itu sudah apa? Ini sama ini. Luar berseberangan. Luar Seberangan. berseberangan. Besar sudutnya bagaimana? Sudutnya itu 180 180. ya. 2 Sama. Wah, 180. Sama. Nah, ayo yang sama. mana? 180. Yang benar adalah 240. sama. Ya. Luar berseberangan, besar sudutnya sama. Maka sudut A2 sama sudut B4 itu sama. Ya udah, sudut B4 katanya sama dengan A2. A2-nya berada dalam 8, tinggal ditulis. Tanpa ngitung ya. Bisa. Iya, benar. Nah, bisa ya. Oke. Cara yang lain banyak banget. Mau muter-muter nih bisa dimanfaatin satu-satu semuanya nih. Yang belum ada nih bisa Ini dimanfaatin satu. ngapain gabut Tapi banget. ya itu berarti mungkin ada 8 orang yang mengerjakan, bisa beda-beda tuh ya. Oke. Orang pintar gambut. Ya. Oke ya. Oke, itu yang bisa. Tadi yang pertama udah save belum ya? Lupa nih. Oke, sekarang yang ke berikutnya. Oke, yang ini
Nah, Garis Nah, AB. sudut P1. 1, Sudut P1-nya itu adalah sudut P1-nya 125 derajat yang ini. Nah, sekarang sudut Q4. Nah, jawabannya 5 derajat. Nah, hubungannya apa 55 nih? derajat. Hubungannya apa? P1 sama Q4 hubungannya? Luar? Selurus. Luar enggak. apa? Luar sepihak, luar sepihak. Iya, Luar luar sepihak. Nah, luar sepihak ya. Oke, berarti kalau dijumlahkan bagaimana? Ya, karena luar sepihak, maka Jadi 180. sudutnya 1 180 tambah derajat. Ya, Berarti Q4. sudut Q4 itu 180 derajat kurangi sudut P1. Sudut P1-nya udah ada 125. 125. Berapa? Berapa? 55 derajat. 55 derajat. Oke, mungkin tadi 55. ya. Tadi mungkin ada yang bilang berpelurus. Bisa jadi kalau antum langsung melihat begini. Perhatikan. Ini itu posisinya sama dengan ini. Nah, ini sama ini kan berpelurus. Nah, ibarat kata ini Pasti itu garis yang A sama B itu dirapetan, dijadiin satu, akan udah jadi berpelurus tuh kan? Nah, bisa nak, ya, nggak salah. Cuma ada prosesnya. Iya. Nah, gitu ya, boleh aja, ya. Nah, jadi mainan yang seperti ini nih geometri banyak cara ya. Sekarang yang bawah, gambar yang bawah. Sudut yang 135 yang B. Nah, sudut A sama D-nya berapa? Nah, kalau antum nemu yang seperti ini, biar antum nggak bingung ya, buat dulu garis bantu. Ya, garis bantunya ini adalah perpanjangan dari garisnya. Ya, antum pengen mana? Nah, aneh perpanjangan garis ini karena ini akan dipakai ya sama kita nanti. Nah, biar kita lebih gampang melihatnya. Oh, ini yang sejajar ya, dan seterusnya. Oke, nah sekarang semakin kelihatan. Sekarang sudut yang A yang ini. Nah, hubungannya dengan yang ini apa? Satu pihak. Bukan. Adalah Sepihak, tapi namanya apa? Dalam. Iya, dalam pihak. dalam sepihak ya. Dalam sepihak itu besar sudutnya bagaimana? Tentang sudutnya apa? 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B itulah 180 derajat. Ini alasannya karena dalam sepihak ya. Berarti mencari sudut A adalah 180 derajat kurangi sudut B. Sudut B-nya udah ada 135. Berarti berapa itu? 45 ya? 45. Nah, sekarang yang B. Untuk yang B, nah antum lihat lagi. Sudut D, sudut D yang ini. Nah, sudut D, nah antum bisa hubungkan dengan sudut D atau hubungkan dengan sudut C. A yang udah ada dulu, nah yang udah ada. Kayak ke A bisa. Nah, sekarang mau dihubungkan dengan yang mana? Yang mana? Yang A aja lah yang udah ada iya, sudutnya. sudut D. Nyari lagi. Ini sama ini berarti dalam sepihak lagi. Juga. Iya, dalam sepihak lagi. Nah, berarti Dalam sepihak. iya, sudut A 180 derajat. Sudut D berarti 180 kurangi sudut A. Sudut A-nya itu udah nemu 45 tadi. Berarti ini 135. 135. Adalah Nah, ini antum lihat ini gambar apa? Bentuk apa? Bentuk gambar apa? Jajar genjang. Ya, nanti di kelas 8 antum Bentuk trapesium. Jajar genjang. Jajar genjang. Trapesium beda lagi. Antum di kelas 8 akan ketemu jajar genjang ya.
Nah, di jajaran genjang itu salah satu cirinya adalah sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Maksudnya ini. Maksudnya ini dengan ini itu sama besar. Ini dan ini itu sama besar. Ciri itu dapat dari mana? Ya dapat dari pelajaran ini. Oh gitu, nanti kita gak usah nyari lagi yang D-nya. D-nya tadi gak usah nyari lagi dong. Iya, kalau udah tahu sifat itu udah langsung ketemu ya. Gak usah nyari lagi. Ketemu ya. Kasih yang jajar-jajar semuanya aja Ustaz. Ya, Gak tahu semuanya lah. enak antum ya. Kalau rumus cepat. Terus kita save dulu. Nah, kita lanjut. Nah, baru ke yang lumayan-lumayan ya. Atau lumayan-lumayan boleh ya. CD. What? Ya, akan tanya yang kalau berpelurus itu 180. Ya, tapi bukan sudut dianya sendiri, tapi jumlah dua sudut tersebut 180 derajat. Ya, sekarang, Wafi sebentar. yo, jangan lama-lama ya. Ini apa? Nah, perhatikan nih. Sudut A, C, dan D itu dijumlahkan berapa derajat? Oke, kita mulai dari yang A dulu. Hubungannya yang ini dengan yang ini. Itu? Hubungannya apa? Bertolak belakang. Belakang. Bertolak Bertolak belakang. belakang. Besar ya. Karena berarti sama Kan. berarti ini 70 derajat. Oke, yang A udah ketemu. Sekarang yang B, yang C. Ada B-nya, yang C. Yang C. Yang cap lurus. Lurus. Cap lurus. Iya. Pelurus berarti yang C itu 128. 128. iya, berarti sudut C adalah 180 kurangi 50 128. 128. Oke. Terus Oh, dia yang D. sama 100 derajat 100. bertolak belakang. Iya. Berarti yang belakangnya 8 pasti jauh. Nah, berarti ini Semuanya jawabannya. ya alasannya bertolak Belakang. belakang. Oke, kita udah ketemu A, C sama D. Tinggal dijumlahin aja. Gila, berarti jawabannya 298. 70 ditambah Nanti ditambah 100 ribu ya. 100. Buat saya jajan 100 ribu enak 29 lah. kan. Oke, yang Oke, ada yang mau tanyakan? No. Yang lain. Apa yang lain? Aneh tengok nih, ada orangnya enggak? Sama yang hubungan itu apa, Ustaz? Apa? Hubungan dengan A Dengan C. dengan D. C. Oh, A dengan C. Di sini nggak ada hubungannya. Nggak ada. Kenapa? Karena itu antum lihat garis-garisnya itu nggak ada yang sejajar. Ya, nggak ada yang sejajar. Cuma di sini kita gunakan yang per blok ini aja. Per sini itu kan ada hubungannya masing-masing kan. Nah itu aja. Tapi untuk A, C sama D itu nggak ada hubungannya karena antum lihat itu bukan garis yang sejajar. Ya. Pertanyaan bagus ya. Kita lanjut. Nah. Oke, sekarang yang ini. Antum lihat sekarang penyiku sudut SQR. Nah, ini udah pernah. Penyiku SQR itu yang mana berarti? Yang dimaksud sudut mana? Sudut? Sudut Q. PQS. Iya, P. Atau SIP. Oh, iya. P, QS. Ini yang aslinya ditanyakan. Jangan antum nyasar ke SQR. Nah, Ke untuk penyikunya, bukan penyikunya, oke ya. Hai. Dan hari ini kita akan langsung jumlahkan ya. Karena dia saling berpenyiku berarti nah 10 derajat. Nah, berarti Saat saya izin ke toilet. yo jangan lama-lama. Ditambah 3x plus 5. Oke, nah di sini bisa langsung karena ini penjumlahan semua ya, maka bisa langsung antum gini kan.
9. Nah, gini ya. Tapi kalau antum mau lihat cepat ya langsung begini, 9x ditambah 9. Nah, langsung ke sini juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting tahu apa yang antum tulis. Ya. Jangan nulis tapi kitanya nggak tahu ya. Oke, berarti berapa itu? 81. Tuh, berarti X-nya adalah 9 derajat. iya, 9 derajat. Ini X-nya. Antum jangan buru-buru karena di sini juga ada 9 ya, tapi salah. Bukan itu yang jawabannya. Nah, sekarang sudut yang ditanyakan. Sudut PQS itu adalah 6X plus 4. Nah, berarti 6 dikalikan X-nya itu 9 ditambah 4. 6 kali 9 berapa? 8, 58. 54. 54. Berarti di sini 58 derajat. Mungkin yang tanya 9-nya dari mana? Dari sini ya. Oke, ketemunya yang D. Oke. Nah. Berikutnya adalah yang ini. Sudut BCA. Nah, ini aneh urak-urak. Nanti kelihatan duluan ya. Sudut BCA. Nah, yang ini berarti tanyakan yang ini ya. BCA. Oke, di sini ada hal yang perlu antum ingat ya. Kalau antum udah lihat segitiga, terus hubungannya sama besar sudut ya, antum ingat bahwa 180 iya, derajat semuanya. jumlah Sama sisi. besar 60. sudut dalam segitiga. Kalau dalam segitiga biasa sih, kalau bukan siku-siku. Bukan ya? Semuanya sama, mau segitiga model apapun, jumlah sudutnya 180 derajat. Ya. Ada kayak gini nih. Kalau Nah, di- semuanya sama. Nah, kita udah punya sini, kita belum punya ini ya. Kita mau mencari yang di C ini, sudut yang BCA ini, kan tinggal 180 kurangi yang 42 kurangi yang di sini. Ya, kita masalahnya belum punya yang di sono. Nah, kita cari. Nah, caranya yang di sini hubungannya apa dengan ini? Ini dulu. Hubungannya apa? Bentar. Ber? Pelurus. Iya, berpelurus. Nah, berarti sudut yang ABC, ini sudut ABC ya, itu adalah 180 derajat. Dikurangin dengan sudut DBC. Berapa ini tadinya? 68. 6? 68. Nah, ini udah ketemu satu. Nah, yang ini udah ada, udah beres ya. Berarti tinggal kita cari sudut BCA itu adalah 180 kurangi sudut yang BAC, kurangi lagi sudut ABC. Ya, 180 derajat kurangi 42 kurangi 6, 8. Berapa? Kurangi, nah ini 70. iya, 70 derajat. Ada jawabannya? Ada. Ya. Derajat. Nah, kalau antum ngitung ini sama ini doang, ada nih 110. Hati-hati ya. Oke. Ingat ya, kalau ada segitiga ya, mau sembarang mau apa, kalau berkaitan dengan besar sudut, ingat jumlah sudut yang ada di dalam itu, 3 sudut itu adalah 180 derajat. Untuk semua segitiga. Mau segitiga lancip, mau segitiga tumpul sama kaki, sama badan, sama ya. Tapi nggak ada ya segitiga sama badan ya. Nah, Sama kaki kali. iya sama kaki, sama sisi ya. Semuanya jumlah sudutnya sama. Sekarang sudut P3 ini yang ditanyakan. Nah, tapi yang diketahui sudut 74-nya yang di sini. Nah, kalau antum lihat hubungan langsungnya nggak ada, ya maka kita bisa memanfaatkan ini. Mau yang mana? Mau 4, mau 1, mau
Kalau 4 ada, P1 ada, P2 juga ada hubungannya. Mau pakai yang mana? Boleh. Coba mau pakai yang mana? P2 Ustaz. Ya. P2. Pakai 2. Oke. Sekarang hubungan yang P2 dengan yang 74 itu hubungannya dulu. Apa? Luar Luar? berangan. Iya. Luar Berseberangan. Oke, betul ya. Nah, luar berseberangan, besar sudutnya sama. Maka sudut P2 itu adalah 4 derajat. Ya, sama ya. Jadi, nah sekarang hubungan yang ditanyakan P2 dengan P3 hubungannya? satu lurus. Pelurus. Nah, maka sudut P2 ditambah sudut P3 itulah 180 derajat. Mencari sudut P3 itu berarti 180 derajat kurangi sudut P2-nya. Berarti 180 derajat kurangi P2-nya 74. Nah, berapa? 106 derajat. Ada jawabannya? Ada. Itu kalau kita pakai P2. Kalau antum pakai yang lain, misalkan pakai P1, nah P1 itu luar sepihak ya. Nah, luar sepihak 74 berarti yang sononya 180 kurang 74, 106. Ini dengan ini itu bertolak belakang sama ya, ketemunya sama juga. Kalau mau pakai P4 boleh, ini sama ini sehadap, berarti di sini juga 74. Mencari yang P3 sama kayak ini ya, pakainya berpelurus. Ya coba aneh sebut yang aneh tulis satu aja ya, aneh suruh milih antum mau pakai yang mana. Untuk antum yang catat, misalkan antum maunya pakai P1 boleh, ya, silakan. Yang penting ketemunya sama. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini yang mungkin paling menarik di antara yang lain. Oke. Coba, ada yang punya ide untuk yang ini? Mencari sudut yang X. Nah ini soal yang seperti ini, gambar seperti ini sudah sangat familiar ya. Aneh dari zaman aneh sekolah nongol aja gambar gini. Di UN di apa nongol. Coba caranya gimana? Coba. Ya. Untuk yang seperti ini ya. Yang bisa antum lakukan adalah buat perpanjangan garis. Ya, garis yang mana? Atau buat garis bantu. Nah, itu boleh. Langsung sejajar kan ya, sejajarkan. Nah, iya, itu M yang garis bantu. Ini sama ini udah sejajar ya. Nah, antum gini, bisa pakai dua macam cara ini ya. Antum gunakan perpanjangan garis atau buat garis bantu atau dua-duanya juga boleh. Nah, ini sah-sah saja dalam geometri. Ya. Mantap. Sah-sah saja. Berarti aneh gunakan pertama ini. Biar kan kita pelajarannya garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis ya. Maka aneh perpanjang garis KL. Aneh perpanjang garis KL. Jadi seperti ini. Kurang lurus. Oke. Ya ke bawahnya naik garis juga deh. Ya. Sebenarnya enggak pun enggak masalah. Nah, oke. Sekarang udah terlihat ya bahwa ada garis sejajar yang dipotong oleh satu garis lurus. Yaitu perpanjangan dari garis KL. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan ini. Oke. Pertama, ya, pertama. Ingat,
sudut X dengan sudut yang ini. Nah, sudut apa ini namanya? Lurus. Iya, berpelurus. Ya, berarti kalau kita bisa mencari yang di sini, Makasih, bukan kan? ya, maka kita bisa mencari Benar. X-nya. Ya, kita bisa mencari yang ini, yang ada tanda panah ini, yang di sini. Itu kita bisa mencari X-nya. Oke. Nah, sekarang ini kita bisa mencari ini. Sekarang, untuk mencari yang biru ini biru ini kan di dalam segitiga ya. Maka kita butuh nyari yang mana? Yang di sini. Oke. Ya. Jadi yang pertama kita cari yang merah dulu, baru kita bisa menemukan yang biru, baru bisa menemukan yang X. Ya, ada 3 langkah. Oke, sekarang cara menemukan yang merah bagaimana? Di sini disediakan 53 derajat. Coba. Adakah hubungannya yang ini dengan yang ini? Ada hubungannya enggak? Coba, ada hubungannya enggak? Yang ini? Dalam berseberangan. Oke, bagus ya. Dalam berseberangan. Yang merah ini Berseberangan. dalam berseberangan ya. Anda tulis di sini ya. Dalam berseberangan. Ini yang merah dengan yang merah. Dalam berseberangan. Oke. Karena dalam berseberangan, besar sudutnya? Besar Sama. sudutnya? Sama. Berarti yang di sini adalah 53 derajat. Kita nggak ngitung, cuma modal itu. Dalam berseberangan. Kita analisa nih. Nah, sekarang. Karena ini sudut ada segitiga ya. Segitiga. Yang ini nih. Ini segitiga kan. Nah, Jadi ingat, tinggal ditambah terus dikurangin 180. iya. Kita bisa mencari yang di sini. Yang di sini adalah 180 kurangi Kurangin 53 dikurangin kurangi 40. 53. Berapa ini? 180 kurangi 93. 97. 87. 87. 8? 27. 7, oke, bagus. 87. Nah, sekarang kita sudah punya hubungan yang ini dan ini kan berpelurus ya. Lurus ya. Berpelurus. Maka mencari sudut X-nya adalah 180. 80 dikurangin 87. 7 berapa? 93 tadi. Derajat. Iya yang tadi. Tapi nah itu cara pertama. Nah, Ane akan tunjukkan cara lain. Ya, Ane sekarang akan bikin garis bantu. Bukan garis bantu, iya garis bantu ya. Garis bantu di sini itu bukan perpanjangan garis, tapi Ane bikin garis yang baru. Nambahin garis ya. Oke, ini seperti ini. Oh, ini terlalu. Banyak kecil-kecil aja ya, Ustaz ya. Apanya? Besar sudutnya kecil-kecil aja, jangan gede-gede. Ya, tenang, mentok 180 ya. Nah, sekarang ini Anda tulisin sesuai yang di situ. Ini M, ini itu sejajar ya. Nah, berarti ini 40 derajat. Yang ini yang Itu nggak sejajar, ditanyakan. garisnya Ustaz nggak sejajar. Lah, ya anggap aja sejajarnya udah dikasih tanda. Ya, lama bikinnya kalau bikin yang benar-benar. Oke, garis bantu yang Ane buat ini nak. Nah, Garis lurus. oke, ini dan Ane buat ini adalah tegak lurus. Oh ya, itu berarti siku-siku. Berarti berapa derajat? 90. 60. Nah, sini ini juga 9. Berarti lebih gampang dong. Nah, oke. Dengan cara seperti ini, maka kita bisa mencari yang di sini. Ini berapa? Itu sama dengan Berapa jadinya? 60. Enggak sih? Berapa? Enggak, 70.
Bukan. 50 derajat. 50 derajat. Nah, sekarang yang sebelahnya yang ini. Kurangi 53, 37. kurangi 90. Berapa? 37. 37 derajat. Oke, Antum harus perhatikan bahwa ini ditambah ini dan ditambah ini adalah 180 Derajat. derajat. Karena dia garis. Iya. Iya. Ini Segitiga ditambah atas sini sama sini. Iya. Ini kan ada 3 sudut ya. Ini, dan ini. Yang atas 50, yang merah yang bawah 37, yang tengah yang ditanyakan. Tinggal dikurangi aja. Berarti X itu adalah 180 derajat kurangi 50 kurangi 3. 37. Berapa coba? 87 kurang itu berarti totalnya 73. 73. Bukan 93. 93. Ambil di 83. Ambil di 63. Sama enggak? Ya sama. Sama ya. Nah, jadi boleh pakai membuat perpanjangan garis ataupun membuat garis bantu ya. Antum mau pakai cara yang kiri yang kanan sama aja, yang penting ketemunya sama, boleh. Ya. Nah. Kalau beda berarti salah hitung. Iya itu aja. Berarti kalau ada yang salah kan bingung. Berarti mana ya? kurang teliti ya, gitu aja. Makanya di sini aneh bedain warnanya ya, biar bisa dijelas. Nah, ini itu sama, kita buatin garis bantu. Kenapa? Ya buat lebih mengingatkan otak kita aja tentang garis sejajarnya ya. Yang sejajarnya mana yang ini? Nah, kalau seperti ini kan langsung ingat ya jadinya. Oke, adakah hubungan langsungnya antara 3Y dengan 102? Ada hubungan langsungnya enggak? Apa 3Y dengan 102? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada, maka kita bisa memanfaatkan tetangga-tetangganya ya. Oke. Ya. Karena 3Y sama yang bertolak belakang aja, Ustaz. Boleh, tapi Anda milih ini dulu, perhatikan. 3Y Anda taruh dengan sini. Itu sahadap. Nah, sahadap besarnya Sama. Karena sono 3Y, maka sini Anda tulis 3Y. Itu bisa. Berarti Y sama 102 dibagi 3 dong. Iya, ini adalah berpelurus. Ya, berarti 3Y itu ditambah 102 adalah 80 derajat. 78. Berarti 3Y itu adalah 180 kurangi 102. Berapa itu? 78 ya? 78. Berarti nggak dibagi aja. Berapa? 60. 16. Ah, di sini 2 semua sama 3 16 di mana? Iya, 2. No. 26. Iya, 26 derajat. Itu cara kali 2 aja dapatnya 6. Iya kan? Nah, cara yang lainnya boleh antum gini, aneh balik nih lihat. 102-nya dengan yang ini itu sahadap. Berarti di sini 102 juga. Sahadap juga. Wah. Nanti berpelurus juga sama caranya. Boleh ya, boleh. Nah, antum mau pakai yang ini boleh. 3Y. Nah, bukan 3Y. 102 sininya bisa kita cari ya. 78. Ya, karena dia berpelurus. Nah, 78 dengan 3Y itu dalam berseberangan. Dia besarnya sama. Berarti 3Y sama dengan 78 derajat langsung ke sini. Ya, boleh. Nanti ketemunya Y-nya sama. Jadi ada banyak cara ya. Silakan bisa dieksplor sama antum ya. Ana contohin cukup satu aja. Yang lainnya Ana tunjukin doang tapi nggak Ana tulisin. Nah, Ana yakin antum bisa lah ya mengeksplor sendiri. Nah, ini ada yang menarik lagi, perhatikan. Ya, yang menarik tolong diperhatikan ya.
Yang besar sudut yang 1 95 di sini. Yang nomor 2 110. Nah, pertanyaannya nomor 3. Nah, di sini pertanyaannya ini. Nah, kita masih ada sudut yang 4, 5 sama 6. Kita akan manfaatkan semua, ya. Kita akan manfaatkan semua. Pertama, dari yang paling dekat yang bisa kita manfaatkan. Oke, dari 6 dulu. Nah, 2 sama 6. 2 sama 6 itu? Pelurus. Iya. Dia berpelurus. Nah, maka untuk sudut yang 6 itu adalah kurangi 110 berapa? 70. Oke, kita udah kamu 70. Nah, untuk apa sih kita nyari 5 sama 6? Ini kan segitiga ya. Jumlah totalnya 180 derajat. Kalau kita bisa mencari 6 sama 5, kita bisa mencari 3. Oke, sekarang sudut yang 5 itu kita manfaatkan dengan yang mana? 5 sama 4 nih, belum dia apa-apain. 5 sama 4, hubungannya apa? Ini 4. sama 5, hubungannya apa? Hubungannya apa? Sahadap. Iya, sahadap. Sahadap itu besar sudutnya bagaimana? Sama. Nah, tapi ini yang 4 juga belum ada sudutnya. Nah, kita manfaatkan ya. Yang mana? Ini. 1 sama 4 itu bertolak. Saling. Bertolak? Satu. Iya, 1 sama 4 bertolak bertolak belakang. apa? Bertolak belakang. Maka besar sudutnya adalah? Sama. Iya. 95 derajat. 95. Nah, setelah kita tahu ini karena bertolak belakang ya. Oke, sekarang yang tadi kita tuju 4 sama 5-nya itu adalah sahadap. Karena sahadap, maka yang 5 adalah 95 derajat juga. Berarti kita bisa mencari sudut yang 3 itu adalah 180 derajat kurangi sudut yang 5 kurangi sudut yang 6. Berarti 180 derajat, sudut yang 5 itu 95, sudut yang 6 itu adalah 70 derajat. Berapa hasilnya? 180 kurangi 165. Berapa? 25. 15 derajat. Oke. Kira-kira ngerti nggak tadi? Halo? Halo? Ini orangnya ada kemana? Ya, Sat. Halo. Oh, halo. Hakam nggak bersuara? Hakam. Oh, halo. Hakam nggak bersuara nih. Handri hilang orangnya, Handri. Virus ya. Oke, ya. Aneh ulang lagi untuk yang ini ya. Jadi, ya, di sini kita dikasih banyak. Oke, ya. Kenapa sih? Oke, jangan lama-lama ya. Seperti biasa kalau yang mungkin terbentur dengan sholat apa silakan sholat dulu izin. Yang penting nanti antum bisa ulang lagi. Oke ya, kamu rusak. Bisa ulang lagi sendiri ya setelah aneh upload videonya insya Allah. Oke, aneh ulang lagi. Jadi mencari angka 3, angka 3 ini berada dalam segitiga. Maka kita butuh yang 5 sama 6. Yang 6 itu berhubungan dengan 2, ketemu. Yang 5 berhubungan dengan 4, ya. 4 itu berhubungan dengan 1. Atau bisa juga langsung antum hubungkan 1 dengan 5 itu bisa. 1 dengan 5 itu adalah dalam berseberangan, besarnya sama langsung bisa. Ya. Oke, cuma ini anak pakai 4-nya juga biar dipakai ya. Kasihan nggak dipakai. Oke, kita aneh lanjut. Untuk yang ini itu sama kayak yang tadi ya.
Ini masih tergolong yang mudah ya. Dalam Nggak ada hubungannya, cuma ini salah, ini harusnya tanpa X ya. Ini nggak ada hubungannya nak ya. Jadi bisa aja kita pindah ini dengan ke sini. Ya, berarti nilai Q adalah 180 derajat kurangi 112 derajat. Berapa? 68 derajat. Udah selesai. Karena PKP kalau ada X ini enggak ini ya. Cuma ini lupa nih nyalin soalnya PG-nya enggak aneh salin, jadinya mungkin agak rancu ya. Oke, ini yang termasuk yang paling gampang. Tadi udah pernah soalnya, udah ada. Nah, yang ini juga termasuk yang biasa ya. Cuma di sini dia pakai aljabar yang agak banyak ya. Perhatikan aja, sudut A1 adalah 3X plus 5 derajat, sudut B5 itu 5X min 65 derajat. Nah, nilai X-nya berapa? Sekarang berarti cari hubungannya aja. A1 dengan B5. Hubungannya adalah, ini hubungannya adalah sehadap. Ya. Sehadap berarti bagaimana sudutnya kalau sehadap? Besar sudutnya bagaimana kalau sehadap? Halo? Sama. Sama. Maka sudut A1 sama dengan sudut B5. Berarti 3X tambah 5 ini dalam derajat sama dengan 5X derajat kurangnya 65 derajat. Ini tinggal kita pindah ruas ya. Kita kumpulin yang X dengan yang X, yang tanpa X dengan yang tanpa X ya. Aneh kumpulinya begini. Nah. Ya, berarti di sini 70 derajat sama dengan 2X ya. Berarti mencari X adalah 70 derajat bagi 2. Berapa ini? 10 bagi 2 35 derajat. Itu ya. Nah. Jadi persoalannya berputar-putar di seperti itu aja ya nak ya. Persoalannya berputar-putar di seperti itu aja. Oke. Udah kelar ya. Pindah ruas. Udah kelar ya. lah. Nah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ngelag banget. Nge-lag. Oke ya, nantikan. Yang nge-lag siapa nih? Aneh atau siapa nih nge-lag? Tat. Ustadznya slow motion. Iya. Nge-lag. Doang suaranya patah-patah. Lah, berarti aneh yang nge-lag ini tadi. Ya. Eish. Ya. Eish ya. Ya. Oke, nah. Diperhatikan, nah itu ada aneh kirimin screenshot-nya karena kalau yang tadi lama ya dan nggak bisa diulang kalau yang tadi karena kita bukanya bukan di whiteboard ya. Jadi coretannya nggak tertanam, harus dihapus-hapus. Oke, silakan, ini ada 13. Oh iya. Ada yang lupa